Baik, saya akan jelaskan mengenai UAS atau ujian akhir semester pemrograman berbasis objek yang kita akan laksanakan, ya. Jadi sebelum itu saya mungkin akan bahas soalnya, ya. Untuk soal ini sama ya antara kelas IF dan kelas SI, cuman yang berbeda hanya pada pengumpulan. Jadi bentuk ujiannya adalah dilaksanakan secara proyek mandiri ya, dikerjakan sendiri. Ujian dilaksanakan secara luring, dilaksanakan dengan presentasi hasil program di lab. Jadi kalian mengerjakan programnya dan mempresentasikan hasilnya. Ya, jadi berupa demo program. Nah, pelaksanaan demo program ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal UASnya. Jadi kalau SI hari Rabu, sedangkan untuk IF itu hari Jumat ya. Nah, kemudian untuk pengerjaan proposal ya. Proposal ini adalah sebagai suatu pengajuan judul atau project yang kalian akan kerjakan. Jadi biar tidak sama satu dengan yang lainnya. Yang kemudian juga proposal ini berfungsi untuk sebagai filter bila mana antara apa yang di soal UAS harapkan dengan apa yang kalian kerjakan. Kemudian untuk soalnya bagaimana? Jadi buatlah sebuah program sederhana yang mengimplementasikan Java FX GUI serta konsep-konsep yang ada pada PBO yang sudah diajarkan. Penilaian meliputi satu keberhasilan program yang dijalankan, ya. Jadi saat kalian presentasi di depan itu, jika programnya sudah berhasil dijalankan, sudah mendapat nilai ya dengan bobot 35. Kemudian yang kedua adalah dokumentasi program ya. Jadi dokumentasi program ini adalah berupa source code yang berisi keterangan. Source code yang berisi keterangan ini misalnya sebuah sintaks ada seperti create new class bla 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 bla. Nah, kalian isi keterangan di sebelah kanannya. Apa yang dimaksud dengan sintaks yang kita buat tadi ya, ada keterangannya. Kemudian itu sudah bobotnya 15 ya, bobotnya 15. Kemudian menggunakan konsep enkapsulisasi ya. Itu sudah kalian dapatkan materinya mengenai penggunaan variabel privat, penggunaan variabel public, termasuk juga dengan kelas public dan privatnya. Ya, jadi konsep enkapsulasi itu bisa kalian cek lagi di materi sebelumnya. Itu bobot 10. Kemudian penggunaan konsep inheritance yaitu penurunan. Ya, jadi penurunan ada juga polymorphism itu sama aja ya. Jadi inheritance atau polymorphism itu bobotnya 20%. Kemudian penggunaan ekspresi lambda ya. Ini 10. Kemudian yang F penggunaan penanganan error handling. Itu juga sudah saya berikan materinya. Jadi total ini kalau semua terpenuhi adalah 100%. Nah, cuman di sini ada faktor penentu ya. Jadi kadang kalian sudah bisa menggunakan tapi saya akan tanya ya. Mungkin saya akan tes ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Jadi tidak serta-merta jika kalian menampilkan programnya tersebut
kalian mendapat 100, tidak. Penguasaan dari coding tersebut atau program tersebut juga saya akan nilai ya sebagai bobot penentu juga. Oke. Baik, kemudian hasil project yang diharapkan adalah berupa folder project yang sudah dalam bentuk zip dan rar atau rar ya, juga dokumentasi program bentuk doc atau PDF. Jadi source code-nya terpisah dalam bentuk doc ya. Oke, jadi itu soalnya. Kemudian untuk programnya bagaimana ya? Jadi nanti saya akan kirimkan di Spada. Kalian sudah bisa cek sekarang di Spada ada contoh program ya, contoh program zip. Nah ini nanti kalian ekstrak ya. Di dalam ekstrak zip tersebut ada ada foldernya contoh program. Kalian rename dulu setelah di ekstrak, rename dengan NIM dan nama kalian ya. Contoh kayak NIM saya misalnya 081 sekian nama Harimbawa gitu misalnya ya. Namanya nama disingkat ya, tapi nama terang ya, nama jelasnya. Kemudian setelah itu kita buka IntelliJ ya. Kemudian nah ini jadi kita open ya. Kalau misalnya kalian sudah terlanjur membuka project sebelumnya, kalian close dulu ya. Jadi contohnya kalau kalian biasanya buka IntelliJ kan langsung open program. Nah itu di close aja. Kita file kemudian close ya. Close projectnya, maka muncul tampilan seperti ini. Nah di tampilan ini kita open ya. Open, buka dari contoh program yang kalian download tadi ya. Jadi programnya yang tadi yang ini ya. Kita sudah rename, kita sudah download ya. Tinggal klik pada foldernya. Kemudian oke. Ya, maka otomatis program tersebut terbuka ya. Dan di sini kalian bisa lihat strukturnya seperti ini ya. Ya. Nah, ini ada dua ya. Ada source dan ada out ya, kayak gini ya. Nah, kita cari yang di source-nya ini, kemudian di sampelnya ini ya. Jadi di sampel ini ada main, controller, dan sampel XML. Nah itu kalian buka di main programnya dulu, kemudian isi nama NIM kelasnya. Oke, kalian isi itu dulu biar tidak kelupaan. Kemudian jika kita run ya, sekarang kita run, ini kalau di kalian pasti masih error ya, karena perlu kita setting dulu ya. Kita perlu setting dulu. Nah kalau terjadi error jangan panik. Kita akan setting ya. Settingnya yang pertama di sini ya. Di settingnya di project structure file, project structure. Oke. Kemudian yang pertama adalah pada projectnya. Nah project ini kalian tentukan SDK yang mana yang dipakai ya. Jadi kalau yang ada di komputer kalian saja ya, yang mana sudah tersedia di sini. Nah kalau misalnya tidak ada, kalian add SDK dan download JDK-nya yang mana ya. Kebetulan yang punya saya di sini Open JDK 17. Oke, kemudian apply ya. Kemudian pada library-nya di sini ada library yang error ya. Jadi kalian ini di delete aja. Caranya diklik libnya ini, kemudian di delete. Oke, kemudian di apply ya.
di apply, kemudian tambahkan Java, kemudian cari Java FX yang sudah kalian download ya. Kalau saya sih taruhnya di program files, Java FX lib ya, yang ini. Oke. Udah oke ya. Apply. Nah, bagi yang belum download Java FX, kalian download aja di Java FX ya. Kemudian buka yang ini ya. Kemudian download ya. Nah, downloadnya ini disesuaikan dengan platformnya ya. Jadi platform kalian apa? Apakah Windows, Mac OS atau Linux? Itu terus gantung ya dari komputer atau laptop masing-masing. Kalau saya pakai di Windows yang 64 bit dan pilih yang JDK ya. Jadi pilih yang JDK 64 bit. Kalau di Mac OS pilih yang SDK, bukan JDK, SDK maksud saya ya. SDK, pilih yang SDK ya. Untuk Mac OS-nya pilih yang SDK. Kemudian yang di Linux juga sama ya. Pilih yang SDK ini. Kemudian di-download. Setelah kalian download ya, maka nanti ada di sini ya. OpenJPX itu kalian copy, kemudian kalian taruh di mana, misalnya di program files ini, kemudian paste di sini ya, kemudian klik kanan, ekstrak di sini ya. Nah, itu kemudian ekstraknya ini kalian buatkan atau rename ya, misalnya OpenFX, Open atau Java FX ya, Java FX ya, seperti itu. Nah, dalamnya ini ada Java FX ini, kalian silahkan ya. Ini library-nya. Jadi balik ke sini, kalian cari yang library-nya. Kemudian oke ya. Nah, setelah itu maka terlihat tulisan kalian tidak merah lagi. Ya. Tidak merah lagi. Kalau di run, kita run itu kadang masih error ya. Nah, kalau error kalian tinggal sini ya, kalian klik run, kemudian edit konfigurasi. Nah, di sini di modify option, kemudian add VM option ya, yang ini di add ya, di sampai muncul yang di sini. Kemudian ini kalian ketikkan tulisan seperti ini ya. Bagi yang nonton video bisa di pause dulu, kemudian diketikkan seperti ini. Nah, kemudian untuk modul path-nya ini sesuaikan ya, kalian naruh Java FX-nya di mana ya, sampai dengan lib. Jika sudah apply, kemudian programnya sudah bisa dipakai. Nah, di sini saya buat sebuah program yang sederhana sekali, yaitu tentang program menghitung bunga pinjaman. Jadi kalau di sini ada program seperti ini, kalian bisa masukkan jumlah bunga, misalnya 5%, jumlah pinjaman 100.000 gitu misalnya ya. Ketika saya hitung, maka total bunganya adalah 5.000. Nah, ini programnya sangat sederhana sekali, jadi saya harap kalian kembangkan lagi, bukan hanya bunga pinjaman aja, yang lain boleh ya. Jadi itu yang saya harapkan. Nah, untuk logikanya bagaimana, atau codingnya kayak gimana ya, kita lihat di sini. Jadi di main ini ada public application. Nah, ini adalah untuk
judul di programnya tadi ya, yang ini. Kemudian kita kerjanya di controller. Nah, di controller ini ya kalian bisa tambahkan ini ya, apa namanya, sebuah metode ya, sebuah metode ini if angka 1 tidak sama dengan 0 dan angka 2 tidak sama dengan, maka hasil adalah pembagian 100 kali dengan teks angka 2. Teks angka 1 ini adalah jumlah yang tadi, teks angka 2 adalah persentase ya. Kayak gini, dan kemudian hasilnya ditampilkan. Ini sangat sederhana sekali ya. Kalian bisa tambahkan ini. Kemudian untuk handle button tambah ini ya, ini kan actionnya itu kita setting di sini ya. Jadi ketika kalian ada button, nah button hitung, kalian tambahkan di on action ya, on action handle button tambah. Nah ini sama dengan yang di sini. Oke, jadi seperti itu. Kemudian yang lain juga ini ya, setiap kalian membuat sebuah objek ya. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat di scene builder. Nah, di scene buildernya kalau yang ini adalah kita kasih ID. Oke, ini text area. Nah, text area yang ini nah, untuk nama dari ini, dari text box ini, kita lihat di sini ada properties ya. Jadi ada properties, itu kalian klik di sini sehingga muncul ada 3, properties, layout, dan code. Kemudian kalian klik di code-nya ya, di code ini. Nah, ini ada txt angka 1. Jadi kalau untuk penamaan yang nantinya akan menyambung ke controllernya, programnya, nah ini ya. Kemudian ini di sini belum ada untuk actionnya ya. Jadi kemudian untuk yang ini, nah ini di angka 2, txt angka 2. Kemudian kalau di button ya, button untuk namanya ada button hitung. Kemudian untuk on actionnya ini ada ya. Kemudian total bunga ya sama. Nah itu ya. Jadi semuanya sudah ada di sini. Kemudian ini juga bisa ditambahkan ya. Ini ditambahkan dengan CSS. Kalian bisa, kalau misalnya kalian ingin tambahkan style ya. Nah, misalnya background color, misalnya background color. Nah, itu kalian bisa tambahkan berapa, misalnya 20, 200 gitu misalnya ya. Hasilnya seperti apa? Atau kalian tambahkan di ini ya, CSS-nya bisa juga ya, kayak gimana. Nah itu kalian kembangkan sendiri untuk stylenya ya. Saya kurang bisa menjelaskan, nanti kalian bisa bereksperimen untuk CSS di tampilan ini ya. Oke. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga kalian bisa mengerjakan UAS-nya dengan baik. Semoga juga kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa minggu depan ya.